Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas raperda tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Indras. Dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini kita bersama-sama akan melakukan sebuah kegiatan uji publik tentang rencana peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi pada kesempatan ini kita sebenarnya perlu bersama-sama, kita perlu bergotong royong, kita perlu kompak dalam rangka mendorong agar angka kemiskinan di Jawa Tengah dan hari ini masih perlu kita perjuangkan bisa segera menuju ke hal-hal yang lebih baik dan lebih signifikan. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin perlu saya sampaikan saja bahwa pentingnya raperda ini di Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa kita sama-sama menyadari selama ini program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah ini sebenarnya sudah berlangsung, sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bicara program yang baru, bahkan kalau kita hari ini di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, ada selalu di setiap kabupaten kota dan provinsi ada tim penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang hari ini ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi kita juga harus sadari, ada satu kenyataan bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Tengah ini sepertinya agak stuck, agak melambat, terjadi perlambatan. Kenapa? Hari ini di acara uji publik ini kita nanti akan sama-sama mengulas apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang sebenarnya hari ini ada di sekitar kita. Kami di sini ada Bu Dr. Messi sebagai pimpinan Komisi E DPRD Jawa Tengah beserta teman-teman anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, ada Mbak Sinta, Mas Rizky, Mas Yohanes, Mas siapa? Latif ya, dan Mas Dr. Reza. Jadi Komisi E ini dokternya banyak dan pemerhati kesehatannya banyak, dan kebetulan Mas Dr. Reza ini beliau juga merangkap sebagai kadang-kadang gantiin ibunya sebagai bupati di Kebumen. Ya. Jadi kalau nyari Bupati Kebumen mau minta tanda tangan sama stempel, nyari Mas Reza ini bisa. Karena stempel sama tanda tangannya sudah pakai stempel semua. Digital. Gitu. Jadi kita sama-sama tahu nih hari ini. Jadi saya kebetulan Bu Messi dan beberapa teman-teman kami sudah ada di Komisi E dan kami sudah bermitra dengan teman-teman Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh dinas yang lain itu di ruang lingkup Komisi E. Saya sudah 10 tahun lebih dan Bu Messi mungkin ada di tahun ke 7-8 ya Bu ya. Dan kami ini selalu berkunjung, kita datang ke kabupaten kota, kita selalu melihat suasana di kabupaten kota, dan kami memang hari ini menemukan sesuatu yang menarik dan kami akhirnya berinisiatif untuk akhirnya mendorong dicetuskannya, disusunnya raperda ini. Apa yang membuat kami hari ini pengen kami sampaikan adalah bahwa kalau kami ke kabupaten kota,
dalam rangka tugas-tugas kami pengawasan dari DPRD, dan kami minta ketemu Pak Sekda, ketemu Pak Bupati, ketemu Pak Wakil Bupati, atau ketemu Kepala Bapeda, apa toh yang terjadi, kenapa angka kemiskinannya nggak turun-turun. Dan pada saat kami nanya, kita tanya, kita diskusi, kita rapat bersama, coba lihat dong, berapa toh anggaran yang ada di kabupaten kota yang kami kunjungi ini, yang afiliasinya apa, peruntukannya digunakan, minimal judulnya ya, itu arahnya ke mengurangi angka kemiskinan. Pada saat kami lihat, ada satu daerah yang APBD-nya nggak sampai 3 triliun, anggaran itu pada saat dikumpulkan di semua dinas, itu total anggarannya sampai 600 miliar, yang judulnya arahnya kemiskinan. Nggak sampai 3 triliun loh, di kabupaten kota. Kami juga introspeksi, anggaran kami di provinsi yang hari ini judulnya kemiskinan, ya mungkin bisa lebih dari 1 triliun, 2 triliun mungkin, judulnya kemiskinan. Dan itu menyebar di banyak dinas, mulai dinas sosial sendiri, dinas sosial malah biasanya anggarannya paling kecil, ya. Dinas yang gede PU, PR, ya arahnya, ya padahal di PU PR itu kan infrastruktur macam-macam, ada RTLH dan lain sebagainya, mungkin ada jambanisasi dan lain sebagainya. Dinas pendidikan, dinas yang gede juga itu. Di situ harusnya ada beasiswa, ada hal-hal yang mengurangi angka putus sekolah dan lain sebagainya. Ada juga di dinas kesehatan, yang hari ini harusnya dinas kesehatan kami itu malah anggarannya kemarin 450 miliar harus store ke BPJS, mungkin di kabupaten kota yang lain juga gede juga untuk setoran ke BPJS, tetapi hari ini nyatanya ini juga akan jadi koreksi kita ke BPJS. Kenyataannya hari ini masih banyak keluhan di masyarakat bahwa dianggap BPJS-nya mati dan lain sebagainya, sehingga pada saat masyarakat yang sebenarnya sudah ditutup semua ini ternyata nggak bisa berobat. Begitu juga dinas yang lain. Hari ini kalau di kami ada Bapermasdes, ada dinas pertanyaan, kan pasti ada dinas pertanian, perkebunan, dinas peternakan, anggarannya gede-gede. Nah ini dinas ketahanan pangan. Jadi kalau di kami perda ini baru sekali ini Komisi E itu bikin perda, dan yang support ada 19 dinas di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah satu bentuk kolaborasi. Kami menyadari di DPRD Provinsi, apalagi di Komisi E, ya kalau kita bicara hari ini, resources yang ada di DPRD Provinsi dan dibandingkan dengan teman-teman di dinas, kami nggak bisa dibandingkan. Kalau di dinas kan semua bidang ada kabitnya, ada kasubagnya, ada stafnya. Di Komisi E adanya cuma 3 staf yang pekerjaannya semua dirangkap-rangkap. Kita punya tim ahli, makanya hari ini kita sangat terima kasih ada teman-teman dari Bapeda, juga Mas Huntal sebagai tim ahli. Mas, sehat Mas Johan? Jadi ini adalah bentuk dari upaya kita, ayo kita satukan. Dan harapannya ini nanti akan diikuti juga, perda ini nanti akan jadi acuan juga di kabupaten kota. Ke depan, dengan konsep yang ada di perda ini, dinas sosial ini nanti hanya sebagai simpul pengumpul data. Jadi dinas sosial nanti yang akan menverifikasi mana sih si miskin, mana sih desa miskinnya di mana, jumlah bantuan bansosnya berapa di satu desa, di satu kabupaten jumlahnya berapa, bisa berkurang apa enggak, akan berkurang progresif apa enggak, apabila ada peran serta dari dunia usaha harus masuk kemana. Jadi nanti kita berharap akan ada sesuatu yang benar-benar bisa dilaksanakan dari mulai sisi perencanaan.
Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita sebagai pemantik pertama sudah hadir bersama dengan kita Bu Dr. Messi Widyastuti Mars sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah yang akan menyampaikan muatan substansi pokok. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan materinya, mungkin nanti akan disampaikan penekanan-penekanan, penajaman-penajaman dari beliau Bu Dr. Messi. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbahagia karena usaha kita sudah beberapa bulan untuk menyelesaikan perda ini, hari ini mencapai titik menjelang akhir, yaitu perda penanggulangan kemiskinan untuk di Provinsi Jawa Tengah. Ranperda ini sudah merupakan ranperda usulan dari Komisi E. Itu saya resume aja yang secara keseluruhan ada di mapnya Bapak Ibu sekalian. Terdiri dari 11 bab dengan 31 pasal. Dengan muatan ada beberapa klaster, ada beberapa kelompok. Pertama mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, graduasi dan inovasi penanggulangan kemiskinan, penghargaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta peran serta masyarakat, dan yang terakhir, belum terakhir, yaitu sinergitas dan kerjasama penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, terakhir tentunya pendanaan. Landasan pokok yang menjadi pemikiran dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah secara filosofis kita tahu bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Landasan sosiologisnya bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial multidimensional dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dan landasan pokok secara yuridisnya adalah bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan penanggulangan kemiskinan di daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Tujuan ranperda ini adalah: 1. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, tujuannya adalah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan secara integratif. Sedangkan yang keempat adalah menjamin kesinambungan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang holistik dan integratif. Ada beberapa hal dalam muatan pokok. Yang pertama adalah mengenai sasaran, kedua mengenai pemutakhiran data, juga pengaturan di dalam basis data di Jateng, juga ada muatan-muatan lain seperti intervensi program dan RPKD, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, serta terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Hal-hal ini ada di dalam perda yang kita buat, yang kita susun bersama-sama,
Dan ada hal lain yang merupakan muatan pokok di dalam perda ini adalah graduasi. Di dalam graduasi ini kita mendorong masyarakat miskin sebagai upaya keberlanjutan keluar dari garis kemiskinan, sehingga angka kemiskinan ini bisa tidak terus bertambah tetapi bisa berkurang dengan meluluskan, menggraduate warga miskin, warga yang sebetulnya dulu miskin sekarang tidak miskin, itu bisa dilepas sehingga digraduasi, sehingga jumlah kemiskinan bisa terlihat, usulan kita itu bisa menurun. Di samping itu juga ada inovasi-inovasi mengenai inovasi kebijakan, inovasi intervensi program, inovasi layanan, juga inovasi teknologi dan sistem informasi dan atau juga inovasi pembiayaan. Di samping itu juga di dalam perda ini kita masukkan juga mengenai penghargaan, di mana pada saat kita membicarakan ini, penghargaan juga merupakan hal yang cukup krusial, tetapi kita bisa selesaikan dengan bukan hanya berupa uang, tetapi juga bisa merupakan insentif lain untuk bisa menggraduasi dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini. Dukungan anggaran dan kemudahan akses program, kemudahan berusaha, publikasi, dan penguatan jejaring insentif daerah bagi kabupaten dan kota yang terbaik di dalam melakukan graduasi maupun di dalam penanganan kemiskinan. Ini kurang lebih resume atau singkatan beberapa yang ada tercantum di dalam rencana Ranperda penanggulangan kemiskinan yang kami buat. Mohon bisa dibantu untuk dilihat dan dikoreksi apa yang kurang sehingga bisa merupakan masukan bagi kami dan kita akan perbaiki untuk menyelesaikan perda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari beri aplaus kepada Dr. Messi. Selanjutnya mari kita sambut kepada Pak Dr. Andus Johan Hadianto MSc selaku Kabid Pemsosbud Bapeda Jateng untuk menyampaikan materi mengenai penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, termasuk juga masukan-masukan terhadap rancangan perda yang sudah kita susun ini. Waktu dan tempat kita sambut berikan kepada Dr. Andus Johan Hadianto MSc. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau uji publik itu berarti setelah tadi disampaikan Bu Messi, berarti kita butuh masukan ini, Bu. Butuh masukan bukan dari kita lagi sebenarnya. Sebenarnya bukan dari kita lagi. Justru yang kita inginkan dari teman-teman kabupaten kota. Nah, kalau Nyon Sewu, kalau Komisi E bersama kita itu kan kita cukup di sana gitu loh, cukup di sana. Jadi sebenarnya waktu ini monggo sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan teman-teman kabupaten kota memberikan masukan, kritik, atau barangkali kita ada yang kurang nanti bisa ditambahkan. Ya seperti itu. Sebagai awal untuk mendiskusikan, barangkali seizin pimpinan saya akan memberikan beberapa hal. Pertama, gambaran kemiskinan Jawa Tengah dulu. Coba slide-nya. Ya, ini kita di 9,48%, berarti secara absolut itu 3,3 juta orang jiwa miskin. Tapi ketika jenengan mencari 3,3 juta orang itu di mana, siapa, nggak ketemu, Pak. Karena data ini adalah data survei BPS. Data survei BPS. Kebetulan rilis terakhir 2025 sepanjang 2020 sampai 2025 kita baru menang dengan Jawa Timur baru kali ini. Biasanya itu kalau Provinsi Pulau Jawa itu biasanya Jogja, kemudian Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, kebetulan ada, coba slide berikutnya. Nah, ini
kita lebih menang sedikit dari Jawa Timur. Baru kali ini kita bisa mengalahkan Jawa Timur. Tepuk tangan buat Komisi E dan semuanya. Baru kali ini. Jadi, dan kalau kita lihat historinya itu 1 digit baru kita raih di September 2024. 1 digit. Kita langganan 2 digit, Pak. Langganan 2 digit. 11, 11,4, 11,7, 10, terus 10,47, 9,58 dan 9,48. Itu histori kita, artinya patut kita syukuri usaha keras kita bersama itu sudah mencapai hasil, dan ini tantangan kita bersama untuk menurunkan kembali. Karena kemiskinan secara nasional itu 50% ada di Pulau Jawa. Jadi kalau selesai di Pulau Jawa, sebenarnya PR-nya Republik sudah selesai separuh. Itu ya. Jadi 50% ada di Pulau Jawa. Kemudian kalau kita melihat kabupaten kota, ada 35 kabupaten kota. Ya ini bukan gambaran warna tertentu, tapi ini hanya menggambarkan. Ya, ini bukan gambaran warna tertentu. Yang jelas yang kebetulan kami warnai merah itu rata-rata di atas rata-rata provinsi dan nasional. Ada 16 kabupaten kota. Ini Kebumen sama Brebes salip-salipan. Oh, nyun sewu Pak Bupati. Nyun sewu. Nyun sewu Pak Dokter, nyun sewu. Pak Dokter nyun sewu nggih. Periode kemarin itu juara satunya Kebumen. Nah, ini rilis terakhir Brebes. Ini walak-walian. Ya, Brebes Kebumen. Padahal Pak Yudi mana ya? Nah, kemarin di Brebes itu graduasi 2000 orang. 2000 keluarga PKH ya. Ya, kemarin dihadiri Pak Wamensos. Kalau dari Komisi E Pak Yudi kemarin hadir, itu 2000. Barangkali ini pada saat rilis ini 2000 belum dihitung. Ya, jadi surveinya kemungkinan ini di bulan Maret ya. Ini rilisnya Maret 2025. Kemarin itu baru diadakan acaranya kalau nggak salah Agustus. Artinya 2000 yang digraduasi itu mudah-mudahan belum dihitung di sini. Kami sudah senang Bu kemarin. 2000. Ini dalam waktu dekat 1000 PKH di Pemalang sudah graduasi. Graduasi itu lulus graduate di wisuda. Yang semula mendapatkan bansos itu setelah digraduasi tidak mendapatkan lagi. Seperti itu. Ini memang konsep dari pusat seperti itu. Harapannya bansos tidak sepanjang hayat. Jadi bansos sementara, pemberdayaan itu selamanya. Itulah konsep yang sekarang. Jadi ada beberapa temuan memang saat itu. Makanya ada DT Sen, nanti biar DT Sen Pak Kadinsos. Ada beberapa orang itu 15 tahun nerima bansos. Itu kalau anggota dewan 3 periode. Ada yang 15 tahun terima bansos terus. Lah ini tidak dikehendaki. Nah, kita harapannya yang terima bansos itu ya yang benar-benar memang terima, memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada yang masyarakat kita yang bisa masih kita buat program pemberdayaan, ya kita berdayakan. Apakah yang digraduasi lalu dilepas oleh pemerintah? Tidak. Ganti program. Jadi yang semula bansos, nanti yang digraduasi itu kita dampingi untuk program pemberdayaan. Ya, seperti itu, konsepnya seperti itu. Nah, ini posisi relatif kita ya. Kita masih punya banyak PR. Kebetulan yang terendah di Kota Semarang. Nah, kemudian miskin ekstrim ya. Ngitungnya dari mana BPS ini? BPS itu ngitungnya dari garis kemiskinan. Jadi kalau Jawa Tengah itu rata-rata sekitar 531.000. Itu garis kemiskinan. Ngitungnya dari sisi pengeluaran.
makanan dan non makanan per orang per kapita per bulan. Kalau miskin ekstrim itu 1,9 US dollar atau sekitar 350 sekian ribu. Nah di bawah itulah miskin ekstrim. Nah ini saya dengar dari pusat 1,9 US naik menjadi 2,1 US dollar. Berarti akan tambah miskin ekstrimnya, resikonya akan nambah. Ketika garis kemiskinannya naik, berarti kan miskin ekstrimnya akan tambah. Itu ya kecuali graduasi kita galakkan. Kemudian nah ini miskin ekstrim, kita masih punya PR 0,89. Sebenarnya targetnya di 2025 0%, tapi diperpanjang oleh Pak Prabowo itu di 2026. Sebenarnya kita sudah bisa mencapai 0%, tapi 0,89, 0 juga Pak, tapi 0,89, belum 0 bulan. Nah ini masih ada sekitar 3 jutaan. Ini baru rilis tahun 2023. Data 2024 kita belum dapatkan. Kemudian karakteristik rumah tangga miskin Jawa Tengah. Nah ini juga menjadi PR kita bersama, di mana kebanyakan tingkat pendidikan kepala rumah tangganya itu terbesar lulus SD. Jadi 39,14% itu lulus SD, kemudian tidak tamat SD 28. Artinya kalau kita gabungkan tamat dan SD itu hampir 70%. Nah ini juga PR bersama. Kemudian dan sumber utama penghasilannya itu di sektor pertanian, dan saya yakin ini petani buruh ya, ini buruh, bukan kan petani berdasi kan banyak juga ya, bos-bos petani itu banyak. Kemungkinan sektor pertanian di sini petani. Nah ini kalau kita lihat terus slide, nah ini unik Pak, data Jawa Tengah itu unik, ngitung garis kemiskinan dari sisi pengeluaran, tapi pengeluaran terbesar kedua itu beli rokok. Wah ini datanya Pak, ini datanya BPS. Jadi setelah beli beras ngerokok dulu, jadi beras kenyang ngerokok dulu, baru mikir telur, daging dan seterusnya. Ya, terakhir mikir roti, gula dan semua. Makanya stuntingnya 17%. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah ilah mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri aplaus kepada Pak Johan. Selanjutnya tadi sudah disinggung-singgung mengenai pemutahiran data DT Jateng, DT Sen. Monggo nanti kita beri kesempatan kepada Pak Kadinsos, Pak Dr. Andus Imam Maskur MSI untuk menyampaikan kaitannya dengan kualitas pemutahiran data di Jawa Tengah. Mari beri aplaus kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, rahayu. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Komisi E, alhamdulillah mempunyai inisiasi kaitan dengan penanggulangan kemiskinan daerah khususnya Jawa Tengah. Ini barangkali wakafnya panjenengan kepada provinsi ini yang sangat luar biasa. Ketika nanti masyarakat semakin sejahtera, ini adalah tinggalannya panjenengan. Jadi insya Allah panjenengan dapat pahala terus menerus. Luar biasa, ini tepuk tangan untuk Komisi E, karena inisiasinya ini dari Komisi E yang sangat luar biasa. Dan kami yang ada di Dinas Sosial yang sering jadi tumpuan kaitan dengan data, sering terjadi salah sasaran, sering terjadi adanya inclusion error maupun exclusion error karena terbatasnya kaitan dengan masalah data. Dulu kita punya DTKS, ternyata masyarakat Jawa Tengah 60% masuk DTKS. Kemudian sekarang ada lagi namanya DTSEN, Data Sosial Ekonomi Nasional. Ternyata di DTSEN ini sendiri ternyata yang aslinya orangnya sebenarnya tidak mampu, mestinya di desil 3, ternyata dia masuk desil 6. Jadi ini juga permasalahan lagi. Jadi masalah data memang jadi tumpuan kita semua untuk mengintervensi. Tapi kalau kita melihat tadi penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang disampaikan oleh Pak Johan,
Ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dengan pengawasan dari DPRD sebenarnya sudah sangat luar biasa. Terbukti apa? Terbukti penurunannya kan cukup lumayan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Berarti apa yang telah kita laksanakan, teman-teman OPD laksanakan, kabupaten kota laksanakan dengan pengawasan teman-teman dari DPRD sebenarnya boleh dikatakan nembaknya itu tidak salah sasaran. Artinya penurunannya sudah cukup lumayan. Dan alhamdulillah hari ini kita bicarakan kaitan dengan Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Insya Allah nanti untuk penembakannya atau untuk menembak orang-orang miskin, artinya kita tidak sampai nanti terjadi salah sasaran lagi. Mudah-mudahan dengan melalui Raperda ini, mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dengan cukup baik. Apalagi ini target dari Pak Presiden tahun depan, tahun 2026, kemiskinan ekstrim harus 0%. Nah ini meskipun kita sudah 0% katanya, tapi 0, sekian persen. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, ini kaitan dengan penguatan data kesejahteraan sosial. Langsung saja, ini dasar hukumnya tidak usah kita bicarakan lah, sudah tahu persis lah. Kemudian kaitan dengan penguatan data kesejahteraan sosial, ini kaitan dengan pengelolaan data fakir miskin di Jawa Tengah. Kita sudah cukup lama punya DT Jateng atau data terpadu Jawa Tengah, yang asalnya itu dari DTKS milik Kemensos dan P3KE milik Menko PMK. Waktu itu kita padankan jadilah DT Jateng. Kalau seandainya saat itu verval kabupaten kota ekstra, artinya kenceng untuk vervalnya, sebenarnya DT Jateng itu untuk BNBA-nya sebenarnya untuk melesetnya itu sangat kecil sebenarnya loh. Tapi ketika sudah sampai di aplikator di tingkat desa, mandek, ada yang baru mencapai 40%, yang 60%, ada juga yang 90%. Kalau seandainya saat itu di DT Jateng, waktu itu pemadanan antara DTKS dengan P3KE, kita kenceng bisa 100% semua, sebenarnya BNBA-nya itu sudah pas. Karena kebetulan di DT Jateng ini, kalau DTKS kan indikatornya hanya 19 dan itu hanya data pribadi, namanya siapa, alamatnya di mana, dapat bansos dari mana dan sebagainya. Tapi kalau di DT Jateng kan indikatornya sebenarnya sudah sangat rigid, dari mulai rumahnya tidak layak huni apa tidak, ada listrik apa enggak, kemudian mengakses air bersih atau tidak, jamban atau sudah punya jamban atau tidak dan sebagainya, anak putus sekolahnya ada berapa, usia produktifnya yang tidak bekerja ada berapa. Di situ kan sangat-sangat detail sekali. Nah cuman kelemahannya ketika kita ngobrol dengan teman-teman kabupaten kota, alasannya klasik, aplikatornya tidak ada anggaran. Itu karena aplikatornya tidak ada anggaran, tidak dibayar, secara otomatis aplikatornya juga males untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Dan alhamdulillah ini kemarin atas kebijakan dari Pak Presiden, kita sudah punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Tadi sudah saya sampaikan, ternyata juga di sana di DTSN juga ada kaitan dengan bansos, ada juga yang salah sasaran lagi. Nah, upaya kita dari Pemprov Jawa Tengah untuk memadankan DTSN dengan DT Jateng, dan kami alhamdulillah sudah koordinasi dengan BPS, sudah diberikan izin untuk pemadanan antara DTSN dengan DT Jateng. Termasuk nanti di DTSN juga sudah ditandai dia masuk desil 1, 2 atau desil sampai dengan desil 10. Desil 1 dan sampai dengan desil 4 itu yang diintervensi dengan bansos. Desil 1 sampai dengan desil 5 itu yang nanti kita tembak dengan PBI. Nah, termasuk di dalamnya ke depan untuk kajen kartu Jateng Openi juga ngambilnya data dari DT Jateng. Ketika Kemensos tidak memberi bansos, kemudian di desa juga tidak ada BLT dana desa, tapi ada orang yang kondisi sakit parah dan sudah tidak produktif, kita intervensi dengan kajen kartu Jateng Openi yang per bulannya Rp400.000. Sebenarnya kalau seandainya Mas Johan nambahi kajen juga saya terima kasih Mas. Kajennya 10.250 orang untuk Openi wong sa Jawa Tengah, untuk mereka yang tidak memperoleh bansos dari Kementerian Sosial maupun dari desa maupun dari kabupaten, hanya 10.250. Bu Messi tolong dong saya ditambah lagi kajennya. Kalau seandainya kajen ada 100.000 aja ya insya Allah ya luar biasa. Artinya ketika masyarakat memang itu tidak ada intervensi bansos dari kementerian, dari desa, dari kabupaten, ada
perlindungan sosial lain melalui kartu Jateng Openi. Ini terkhusus untuk disabilitas yang sudah tidak produktif, kemudian lansia yang sudah tidak produktif kita intervensi dengan kartu Jateng Openi yang dulu namanya KCS, kartu Jateng Sejahtera, nilainya per bulannya Rp400.000. Nah, saya sampaikan terima kasih, matur nuwun. Saya kira yang perlu yang perlu kami sampaikan, dan mohon nanti untuk kesempurnaan Raperda ini masukan dari kabupaten kota sangat-sangat diharapkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada beliau, ini senior saya dari FISIP, Bu Retna Hanani selaku Kaprodi S1 Administrasi Publik FISIP Undip. Saya sudah meminta tolong secara khusus kepada beliau karena beliau yang mengawal waktu kita di bulan Juli itu yang menyampaikan tentang evidence based policy, yang kemudian kemarin saya minta selanjutnya saya minta kemarin sampai 2 kali kita kirimkan draft karena perkembangan draft di Komisi E. Saya minta tolong Mbak, ini dikritisi rancangan perda kita ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan sesuai dengan kemanfaatan nanti agar perda ini lebih aplikatif. Jadi kita berikan kesempatan dan aplaus kepada Bu Retna Hanani selaku dosen atau Kaprodi di S1 Administrasi Publik untuk menyampaikan kritik dan masukan-masukannya. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Secara umum, karena kami tidak terlibat secara teknis ya dalam penyusunan pasal per pasalnya, maka yang kami lakukan sebagai akademisi dalam proses uji publik ini adalah melakukan semacam gap analysis. Jadi gap analisis terhadap beberapa rancangan yang sudah dihasilkan dalam Raperda, dan kami menggunakan prinsip evidence based policy untuk melihat apakah rancangan dalam Raperda ini memungkinkan terjadinya sebuah kebijakan yang berbasis bukti. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johan, Pak Imam tentang pentingnya data. Data itu adalah salah satu elemen yang penting dalam kebijakan berbasis bukti, tapi data sendiri tidak akan bermanfaat jika tidak digunakan sebagai bahan untuk merumuskan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Tapi juga kalau datanya sendiri tidak benar, maka proses evidence based policy-nya juga pasti tidak akan terjadi. Cuman data sendiri itu juga tidak akan menjadikan proses kebijakan otomatis menjadi evidence based. Jadi data sangat diperlukan, tapi juga perlu operasionalisasi lebih lanjut untuk menjadikan data ini sebagai sesuatu yang sangat penting dalam proses kebijakannya. Nah, secara umum memang kalau kami melihat rancangan pasal per pasal yang ada dalam Raperda, kami melihat memang istilah berbasis buktinya tidak secara eksplisit digunakan. Namun ada beberapa aspek yang menurut kami secara substantif memang menunjukkan potensi bahwa penggunaan bukti akan digunakan secara terus-menerus dalam tahapan kebijakan di penanggulangan kemiskinan. Nah, oleh karena itu kalau sebagai argumen gitu ya dalam menyusun karya ilmiah gitu, kami melihat bahwa EBP di sini muncul sebagai nilai normatif. Nilai normatif bahwa kebijakan kemiskinan harus didasarkan pada informasi yang empiris dan valid. Nah, itu sudah ada. Jadi sudah memenuhi unsur normatif bahwa kebijakan Raperda ini memiliki potensi untuk menggunakan data-data yang nanti dihasilkan dari DT Jateng maupun DT Sen dalam proses kebijakannya. Nah, dan terutama kami melihat bahwa terutama di pasal 2 misalnya ada penegasan tentang asas keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Ini menjadi dasar hukum yang penting ya untuk terjadinya proses evidence based policy dalam keseluruhan proses kebijakannya. Nah, selanjutnya, ini tadi juga sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan Pak Johan, bahwa arsitektur data yang kita miliki saat ini kan ada DT Sen, ada DT Jateng. Nah, disebutkan misalnya di pasal 6-9 ya kalau tidak salah di ini, bahwa ada basis data mikro yang akan digunakan sebagai komplement terhadap
DTSen. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa ini akan dipadankan antara DT Jateng dan DTSen. Dan menurut saya sangat mengapresiasi bahwa sebenarnya DT Jateng itu sudah menggunakan multidimensional poverty index yang itu tidak dipakai sekarang dalam DTSen. DTSen kan panduannya sangat berbasis monetary. Nah, padahal kalau kita bicara kemiskinan sebagai sebuah kekurangan, deprivation itu akan sangat didukung, akan sangat dipengaruhi oleh akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses standar kehidupan, living standard, termasuk sanitasi, kemudian perumahan, listrik, air. Nah, itu semuanya akan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di suatu daerah. Nah, namun mungkin yang perlu diperhatikan nanti bahwa karena variabel yang digunakan dalam DTSen dan DT Jateng itu sedikit berbeda, DT Jateng jauh lebih komprehensif. Nah, mungkin ini lebih ke pertanyaan saya kepada Pak Imam dan mungkin nanti di Pergub yang mengatur tentang pemadanan DT Jateng dan DTSen, bagaimana cara melakukan ekstrapolasi atau memadankan antara hasil yang ada di DT Jateng dengan variabel yang sudah dihasilkan di DTSen. Itu lebih ke pertanyaan sebenarnya, itu juga bagian dari gap analisis yang kami temukan ketika membahas tentang Raperda ini. Nah, karena kalau kita tidak memiliki standar yang sama tentang variabel yang digunakan dalam DT Jateng dan DTSen, maka walaupun DT Jateng misalnya kualitas datanya itu lebih komprehensif, tetapi nantinya juga tidak akan bisa menghasilkan, tidak bisa diolah sebagai penentuan kebijakan maupun program yang relevan. Jadi kami di slide selanjutnya kami agak khawatir bahwa penggunaan data mikro walaupun hanya sebagai komplemen, tapi ini juga akan berpotensi menimbulkan mismatch terutama terhadap kebijakan dan program yang ada. Nah, terkait dengan data mikro itu juga, karena menurut saya data mikronya sudah sangat baik dan jauh lebih baik daripada data nasional. Apakah kiranya mungkin ya di pasal 1 ya tentang definisi masyarakat miskin itu Raperdanya mengadopsi definisi yang lebih komprehensif tentang kemiskinan. Karena kalau tapi tentu saja memperhatikan struktur regulasi yang ada tentang kemiskinan. Tapi saya melihat bahwa kita Jawa Tengah punya potensi untuk mendefinisikan kemiskinan secara lebih multidimensional. Tidak hanya berfokus pada aspek monetary yang tadi berfokus pada konsumsi per kapita. Nah, jadi ini mungkin ada hal yang membuat kita nanti akan jadi jauh lebih maju dibandingkan dengan pendefinisian kemiskinan di tingkat nasional. Prestasi Komisi E adalah menghasilkan pasal yang menjadikan data itu menjadi mekanisme institutional policy learning. Yang itu menurut saya mungkin pantas untuk dituliskan dalam jurnal ini ya, jurnal internasional gitu ya, bahwa sebenarnya pembuat kebijakan kita itu memahami bagaimana menggunakan data sebagai basis untuk perencanaan program dan kegiatan. Nah, itu menurut saya layak untuk di-highlight. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Matur nuwun sangat atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kepada forum. Mohon izin karena forumnya uji publik, beri kesempatan dahulu ke kabupaten kota untuk memberikan masukan pentingnya. Monggo disebutkan nama dan dari dinas dan kabupaten kota mana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, kami dari Dinas Kabupaten Grobogan. Di kondisi sekarang ini karena pendanaan dari kabupaten kan banyak berkurang. Artinya dana transfer TKDD itu banyak sekali yang barangkali mengalami penurunan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Kemudian terkait dengan pemutakhiran data, ini tentunya tadi telah disampaikan bahwasanya
bahwa pemutakhiran data ada intinya adalah tepat sasaran, Bapak. Tepat sasaran bagi keluarga penerima bantuan. Tentunya ini adalah bagi yang betul-betul miskin. Lah tadi telah disebutkan banyak sekali yang miskin tapi tidak menerima. Nah itu tentunya jadi perhatian kita bersama. Terus kaitannya yang terakhir dari kami barangkali mungkin ini seandainya Pak, berandi-andi. Jadi tentang kesetiakawanan atau kepedulian, bahwasanya kemiskinan itu adalah tanggung jawab bersama. Nah sementara ini barangkali lebih mengandalkan pada program dan anggaran. Nah kita belum melihat barangkali bahwasanya orang miskin di desa itu adalah bekerjanya pada orang kaya. Jadi ada yang dari buruh cuci juga orang kaya, dia bekerja sebagai buruh tani pada orang kaya, kemudian juga keterlibatan orang kaya itu barangkali juga perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih Bapak. Kami dari Cilacap mohon izin memperkenalkan diri dari Kabupaten Cilacap. Yang pertama terima kasih atas penyusunan raperda tentang kemiskinan di Jawa Tengah. Sebetulnya dari kemarin juga saya mikirnya ini kan dasarnya impres, kok jauh sekali ke kabupaten, apa tidak ada turunan-turunan aturan berikutnya. Nah ketika provinsi sudah menyusun raperda ini, mudah-mudahan ke depan kabupaten kota juga bisa segera menyusun perda tentang penanggulangan kemiskinan ini. Kemudian berkaitan dengan kemiskinan, masalah yang masih ada di kabupaten kota masih berkutat di pendataan. Jadi ketika bagaimana penanggulangan bisa lancar kalau di pendataan saja masih ruwet Ibu. Data DTC memang sudah ada tapi kan tidak bisa diunduh seperti data yang di 6DG. Jadi ketika kami kemarin mengumpulkan seluruh kecamatan, desa dan kelurahan dan meminta untuk verbal, kebetulan Ibu Wakil Bupati kami sangat konsen terhadap hal ini dan dalam 2 bulan ini data harus sudah selesai verbal. Kalau untuk desa mungkin dengan APBDes perubahan atau APBDes 2026 bisa langsung banting setir menganggarkan untuk verbal. Namun kalau untuk kelurahan kan tidak segampang itu untuk langsung melakukan verbal karena penganggarannya mengikuti mekanisme APBD. Nah ini yang di bawah hal seperti ini masih saya rasa teman-teman dari kabupaten kota lain juga mengalami hal yang sama, anggaran untuk verbal. Meskipun akhirnya dari desa, kelurahan beserta dari teman-teman PKH turun bareng, ya ibaratnya walaupun hanya air putih ya tetap jalan aja proses verbal tersebut Ibu. Jadi untuk kemiskinan ini tadi untuk peran serta semua pihak juga kalau di Cilacap Ibu mohon maaf ini kita cerita setiap minggu itu seluruh turun satu desa minimal ada satu yang ditangani dan itu dilaporkan ke Pak Sekda, itu sudah wajib. Nah hal-hal seperti ini mungkin dalam penyusunan perda yang langsung teknis yang mohon maaf Ibu yang langsung ini melakukan apa mungkin hal itu juga perlu sebagai bahan pembanding atau bahan ini. Jadi kalau melihat kalimat perdanya masih mohon maaf terlalu teoritis kan kami juga masih ngambang banget Ibu. Mungkin kalau lebih bisa ke depan mungkin di peraturan gubernurnya bahasa-bahasanya yang langsung pemerintah daerah itu harus ngapain 1, 2, 3 yang langsung teknis itu mungkin membantu kami sekali dalam penanganan kemiskinan di kabupaten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinsos yang pertama tentu kami memberikan satu apresiasi kepada Komisi DPRD Provinsi yang sudah menginisiasi terkait dengan raperda penanggulangan kemiskinan. Luar biasa secara isi sudah sangat lengkap dan luar biasa. Moga-moga ini juga menjadi rujukan untuk kabupaten kota
untuk bisa memperdomani terkait dengan raperda-raperda di tingkat daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan kemiskinan, tentu kami melihat bahwa tidak ada orang atau rakyat ini yang kemudian dianggap miskin atau tidak mampu. Pada prinsipnya semua orang tidak mau dianggap miskin. Tetapi dengan satu kondisi bansos yang ada, kemudian banyak masyarakat ini yang kemudian memiskinkan diri. Mereka berbondong-bondong untuk kemudian mendaftar pada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kemiskinan, termasuk aplikasi SIG atau terkait dengan DTSEN saat ini. Mereka banyak kemudian mendaftar untuk mendapatkan bantuan ini. Bahkan tadi disampaikan ada keluarga KRT ataupun juga ART yang kemudian mendapatkan bansos ini 15 tahun berturut-turut tanpa henti. Ini kan sebuah kondisi yang akan meningkatkan jumlah kemiskinan kalau kemudian tidak ditanggulangi. Penerima bansos yang kemudian secara mandiri menyatakan graduasi, tentunya ini harus juga mendapatkan apresiasi. Kalaupun bisa tadi ada bantuan-bantuan untuk pemberdayaan, tentunya ini kami harapkan bisa dimaksimalkan, dioptimalkan untuk teman-teman yang kemudian dari penerima bansos, kemudian ini yang berinisiasi untuk kemudian graduasi mandiri. Ini yang kemudian perlu untuk mendapatkan apresiasi. Kalaupun kemudian dari APBD ataupun juga dari penganggaran-penganggaran yang lain, ini saya ingin difokuskan pada pemberdayaan mereka sehingga kemudian tidak jatuh lagi kepada kemiskinan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena begitu urgennya raperda ini, kami juga mengikuti perkembangan. Kami di Biro Hukum juga mengikuti perkembangan tentang ini. Dan kebetulan konsultasi kami dengan Direktorat Produk Hukum Daerah di Jakarta itu terakhir menerima fasilitasi minggu ketiga November, itu artinya 1 bulan lagi. Kalau misalnya nanti kita sepakat ini bisa ditetapkan di 2025 ini, dan saya kira memang ini juga ditunggu oleh masyarakat, ya berarti kita lakukan gaspol ini untuk 1 bulan ke depan. Itu terkait dengan info saja, mungkin ini sekedar info. Yang kedua, saya tertarik tadi merespon usulan dari Undip untuk memasukkan perguruan tinggi sebagai evaluator eksternal. Saya kira itu beberapa poin yang menjadi masukan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabiro, Pak Arudin. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya merupakan, saya yakin ini penggalihnya seluruh teman-teman semua di sini terkait masalah data yang akurat dan terpadu. Bahwasanya salah satu strategi pertama dalam penanggulangan kemiskinan adalah data akurat dan terpadu. Dan yang kedua adalah terkait masalah desil. Saya yakin seluruh kabupaten kota yang hadir di sini tidak punya data warganya yang berada dalam desil 1 dan desil 2. Ada yang punya? Lengkap? Dan kemudian misalnya saya juga ingin bicara terkait masalah prioritas program. Tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwasanya tadi Dinsos punya 9 dari lokus desa yang akan diberdayakan. Yang saya lihat dari 9 lokus desa itu tuh bukan masuk sepenuhnya yang pada merah-merah kabupaten kota tadi. Kalau kita bicara terkait masalah evidence based policy, harusnya yang mendapatkan program prioritas adalah daerah-daerah yang merah tadi yang berada di kemiskinan ekstrim. Dan kemudian saya juga berharap bahwa di perda ini, di pergubnya nanti lebih teknikal sehingga pasal-pasal ini betul-betul bisa kita laksanakan dan betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Terima kasih. Yang pertama, tentu tadi perdebatannya tentang data itu, bagaimana cara pemutakhiran data yang valid, karena setiap program akan tentu berbasis kepada data. Nah, kadang-kadang di dalam praktek kan kita mengalami kesulitan. Ya, di desa apalagi ketika kita turun ya di dapil itu, aduh susah, ini Pak Lurahnya nggak mau, ya. Padahal melihat ini satu keluarga yang tadinya
masuk dalam daftar penerima manfaat, tapi setelah berkembang sekian tahun dia sudah naik kelas, yang tadi dikatakan dalam istilah Raperda ini graduasi. Nah, pertanyaannya kalau orang ini sudah naik kelas, kemudian masih terdaftar dalam penerima manfaat, nah ini bagaimana kita? Apakah kita biarkan? Nah, kalau tadi di dalam Raperda itu juga ada reward, penghargaan. Nah, apakah memberikan sebuah data yang tidak benar, apakah ada punishment? Kemudian yang kedua tentang intervensi program ya, harmonisasi. Itu perlu juga sebuah satu bentuk yang aplikatif. Ya. Bagaimana sih harmonisasi internal UPD provinsi dulu? Ya, kalau kita melihat ini bahwa indikator kemiskinan kita coba dengan indikator 9 indikator. Ya. Bagaimana peran-peran UPD yang membawai dari 9 indikator. Ambil contoh sebuah pendidikan. Kita tadi tidak terlalu tergambar ya. Pendidikan. Padahal kalau kita lihat data, ya ini mengerikan nih kita. Jawa Tengah ini. Ya. Dilihat dari sisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Ya tadi kita bicara data nih. Tidak tamat SD ada 28,9%. Kemudian yang tamat SD 39%. Kalau kita kumulatifkan 67,15% ini kepala rumah tangga yang ya mohon maaf tingkat pendidikannya sangat rendah. Anggaran lah tadi ya sama sebetulnya anggaran. Bagaimana pendampingannya itu? Provinsi dan kabupaten kota harus inline, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana kolaborasi dan kerjasama? Karena tadi sekali lagi angka di provinsi itu adalah cerminan dari angka kabupaten kota. Nah ini nggak bisa enggak. Jadi nggak mungkin provinsi intervensi sendiri. Mohon maaf tadi ya di dalam membuat sebuah jadi contoh ya desa-desa yang mau diintervensi. Betul nggak ini bicara sama kabupaten kota? Tadi disampaikan oleh rekan saya kok yang tidak yang justru di hijau kok ditampilkan. Nah, itu yang perlu kita juga menjadi satu pemikiran kan gitu. Jadi sehingga betul-betul keinginan kita bersama Jawa Tengah tadi untuk betul-betul meningkatkan angka kemiskinan itu bisa kita raih. Jadi tidak hanya di awang-awang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo. Yang terakhir langsung saja Bu Padma. Yang pertama adalah data. Dah pasti itu momok semuanya setuju bahwa ngomongin angka kemiskinan, penurunan penanggulangan kemiskinan, datanya harus beres dulu. Ini kemudian ya saya rasa kemudian yang terakhir ini mumpung ada teman-teman se-Jawa Tengah ya, kabupaten kota se-Jawa Tengah. Mungkin tadi juga harus dijelaskan nanti Mas Huntal bahwa leading sektornya siapa, komitmennya siapa, bahwa ada reward. Ada reward buat teman-teman kabupaten kota, nanti yang menanggung siapa? Rewardnya berupa apa? Ya, nah saya rasa itu perlu disampaikan supaya kalau semangat Perda ini adalah peningkatan jumlah graduasi, kemudian penurunan angka kemiskinan, maka reward ini juga bisa menjadi semangat teman-teman di kabupaten kota untuk kemudian juga menjangkau ke desa-desa di daerah. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Bapak Ibu karena forum ini ada uji publik dan sudah cukup banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu yang akan menjadi bahan penguatan nanti dalam rancangan Perda penanggulangan kemiskinan ini akan menjadi catatan bagi Komisi E dan juga eksekutif secara keseluruhan, Bapeda dan Dinsos, juga nanti masuk ke Kanwil harmonisasi dan juga dengan Kemendagri untuk fasilitasi. Ini akan coba kita akomodir untuk catatan-catatan dan penekanan dari Bapak Ibu. Utamanya tadi verbal, kemudian kaitannya juga mengenai data, kemudian tangan provinsi harus sampai ke kabupaten kota. Kemarin sebenarnya sudah kita akomodir di dalam beberapa pasal mengenai peran petunjuk teknis yang disediakan oleh provinsi, pembinaan dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Saya rasa itu kita tiba di penghujung acara. Memang berbicara kemiskinan tidak akan pernah ada habisnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.